Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya seperti biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali sebelum memasuki ruang kajian kita ada sambutan dan prakata terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eko Rini, kami persilahkan. Mas Abdul, Muftilah mawon. Ya? Bu Muftilah. Ya. Ada pimpinan Unisa juga. Kami persilahkan. Ya. Ampun dokter. Jenengan dokter ini mawon monggo. Monggo Bu Muftilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa silaturahmi bertemu kembali dalam Muhammadiyah with you yang untuk hari Sabtu kita agendakan untuk tema kesehatan. Sebenarnya tadi saya minta Bu Muftilah karena jarang-jarang pimpinan Unisa rawuh Bu. Jadi ini pas pimpinan Unisa rawuh nggih Pak Pur. Nggih. Matur nuwun Pak Purwati sebagai Ketua CCCDIY yang selalu rutin menyelenggarakan acara ini, dan Pak Bambang Edi yang sudah Dr. Bambang Edi yang kesekian kalinya meluangkan waktu dan pemikirannya untuk disosialisasikan atau disebarluaskan kepada kita semua. Mungkin sebagai informasi, saya sore tadi ditanya oleh Pak Purwati, sejak kapan kita mengadakan Muhammadiyah with you ini? Kita menyelenggarakan sebagai cikal bakalnya dulu adalah PKU with you, karena awalnya adalah hanya orang-orang PKU yang terpapar, tapi lama-lama banyak warga Muhammadiyah dan masyarakat yang terpapar yang bergabung di dalam pertemuan ini. Kita pertama kali menyelenggarakan itu tanggal 20 Agustus. Jadi sudah lebih dari setengah tahun Muhammadiyah with you ini, kalau kita ambil bahwa cikal bakalnya itu adalah kelahirannya melalui PKU with you, semakin dewasa menjadi Muhammadiyah with you, semakin luas. Sudah lebih dari 6 bulan kita menyelenggarakan itu, sempat vakum 10 hari, tapi vakum itu kita syukuri karena pada saat itu memang tidak ada santri. Jadi tidak ada baik itu tenaga kesehatan maupun saudara-saudara kita warga Muhammadiyah ataupun yang ada di baik di PPA, di Unires UMY maupun di Zaitun PKU Gamping itu tidak ada yang sedang nyantri. Tapi setelah berhenti 10 hari kembali selalu ada setiap harinya. Sehingga kita selalu selenggarakan ini dan semakin luas jangkauannya tidak hanya di DIY saja walaupun penyelenggaranya adalah MCCC DIY. Jadi banyak juga dari saudara-saudara kita di luar DIY yang bersama dengan kita dalam acara Muhammadiyah with you yang semula partisipan akunnya itu maksimal hanya 100, sekarang sudah dinaikkan menjadi 500 sehingga monggo ini bisa disebarluaskan untuk lebih banyak saudara-saudara kita sehingga bisa memanfaatkan. Kemudian mungkin sedikit sebagai informasi ke Pak Bambang, Dr. Bambang, ya. Jadi semula kita tidak berpikir untuk menyampaikan di YouTube Pak Bambang, Dr. Bambang, karena harapannya kita interaktif karena ini seperti tilik, sehingga waktu itu terus kita pikirkan direkam saja tayangan tundanya yang disampaikan di YouTube supaya teman-teman saudara-saudara kita ini bergabung interaktif di dalam pertemuan sekaligus memberikan semangat bila ada di antara kita yang sedang isolasi. Nah, harapannya kita agenda ini bisa kita lakukan dengan baik, tidak hanya di DIY dan shelter-shelter juga sudah semakin kembang, akan mungkin mulai Februari ada shelter UAD. Kemudian ada shelter lagi yang dibangun bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Kemudian juga akan mendirikan shelter juga dan insya Allah akan bergabung juga dengan Muhammadiyah with you ini. Matur nuwun, itu mungkin sedikit informasi dari saya sekaligus sebagai pembuka dari kegiatan pada malam hari ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eko ini atas sambutan dan perkataannya, tentunya memberikan kita awalan dan bagaimana asal usul dari kajian Muhammadiyah Widzu ini berasal. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sampai pada sesi kajian. Malam hari ini tema kajian kita adalah konsep sehat Islami yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Bambang Edi Susanyo SPA MKes. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama kita tentu panjatkan syukur pada Allah ala kulli hal atas segala sesuatu dan dalam segala hal kita tetap bersyukur pada Allah. Pandemi juga membawa beberapa hikmah dan beberapa kesempatan lebih kepada kita. Ya, misalnya adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi dan berbagi ilmu melalui media-media daring seperti ini. Kepada yang kami hormati para sesepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu ya, ada Dr. Eko ini, ada pimpinan Unisa, ada sesepuhnya MCCC ya, dan juga kepada segenap santri ya. Saya pertama mengucapkan juga terima kasih atas kesempatan untuk sharing yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau tadinya adalah tilik virtual gitu ya, jadi isinya lebih banyak ke doa dan hiburan. Nah sekarang sudah diperluas sehingga menjadi semacam pesantren sehingga menambah wawasan juga bisa. Selain tentu pada awal pertemuan memang ada baiknya kita tetap bersama-sama berdoa kepada Allah untuk kesehatan kita semua dan juga bagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian yang sedang nyantri COVID itu juga segera mendapatkan kesehatan, mendapatkan perbaikan, diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dan mendapatkan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak memberikan bekas. Ya, Allahumma ati bil bas, Rabbana Ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau tidak salah ketiga saya Bu Eko ini, saya lupa juga ketiga. Yang bisa saya ingat ini ketiga saya matur di dalam forum sejenis ini. Kalau nggak salah yang pertama dulu saya pernah menyampaikan tentang topik tentang tips sehat A sampai Z gitu ya, walaupun bahasanya nggak sampai Z ya. Sebenarnya judulnya A sampai Z ya, tapi mungkin saya baru sampai huruf tertentu gitu. Lalu yang kedua Mas Bambang. Ya. Yang kedua. Enggak, ini ketiga Pak. Yang kedua kemarin itu saya tentang kedua tentang manfaat atau konsep tentang gut lung dan gut brain axis ya. Ketika saya sempat masuknya susah itu, saya di AMC ngisinya, dari AMC saya ngisi tentang probiotik, prebiotik, itu yang kedua Pak Isnawan. Nah, mungkin yang dipegang oleh Unisa mungkin sekarang yang kedua gitu mungkin ya. Tapi sebelum itu sudah pernah ikut. Ya, mungkin Mas. Nah, ngaten ya. Nah, ini yang ketiga, insya Allah kita bicara mengenai kedasar kembali tentang konsep-konsep kesehatan Islami ya, tidak hanya kedokteran namun kesehatan Islami. Saya akan
saya mohon izin untuk sharing ya, share screen. Menikah sudah sakit semua share screen Bapak. Dados walaupun bisa, bukan ya? Sudah sakit nggih. Nggih. Apakah sudah kelihatan? OTW barangkali. Masih OTW Bapak. Nggih. Sampun menikah. Sampun, alhamdulillah. Jadi biar seger ya, gambar pertamanya itu anggur ya. Anggur dulu. Oh ya, tadi nyambung tentang YouTube, memang pilihan saja ya, apakah mau live atau tidak live itu soal pilihan. Tetapi saya melihat bahwa Muhammadiyah with You ini produktif sekali. Jadi kalau dijadikan materi YouTube akan sangat bagus, akan lebih luas, dan juga siapa tahu kemudian juga cepat dimonet karena sangat produktif. Nah, kalau live streaming mungkin harapannya justru lebih cepat lagi ya, karena pendengar atau pemirsa kita ini kan relatif komitmennya tinggi ya. Mereka memang mendengarkan relatif dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu sudah 1 jam sendiri paling tidak gitu ya untuk mendengarkan, untuk nonton YouTube-nya. Kalau yang live bisa 100 orang saja udah 100 jam itu dalam satu sesi itu. Kalau 100 orang ya. Ya, jadi itu sebagai wacana saja ya. Apalagi sekarang sudah dipegang oleh tim profesional dari UNISA, akan luar biasa lagi. Selamat untuk tim UNISA. Jadi tentang konsep kesehatan Islami. Ya, kalau kita mengacu terlebih dahulu kepada definisi sehat menurut WHO, maka WHO mengatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan jasmaniah, mental, dan sosial ya. Jadi ada unsur jasmaniah, mental, dan sosial ya, tidak hanya soal bebas dari penyakit maupun kecacatan. Nah, definisi ini menurut saya juga sangat relevan dengan definisi Islam atau cakupan Islam tentang kesehatan ya, karena Islam juga mengajarkan ada kesehatan jasmaniah, ada kesehatan mental ya, dan ada kesehatan sosial ya. Jadi kalau misalnya ketika nanti ya kita bahas ketika Allah berbicara tentang puasa dan kita boleh tidak berpuasa, itu sakit itu adalah sakit fisik. Namun ketika Allah berbicara mengenai fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, itu penyakit hati. Lalu ketika Islam berbicara mengenai harmoni hubungan antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, kita dengan tetangga, kita dengan orang lain, bahkan Muslim sekalipun, di situ ada kesehatan sosial yang sangat ditekankan oleh Islam, yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan contoh-contohnya, bagaimana kita diminta untuk saling memberi hadiah, saling mengirim masakan, diminta untuk tersenyum, dan sebagainya. Juga doa kita itu minta pada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Kita minta jangan sampai ada setitik pun di dalam diri kita rasa gila, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Ini sebuah kesehatan mental, doa tentang kesehatan mental yang kita mintakan pada Allah SWT dalam doa-doa kita. Nah, selanjutnya saya ingin juga memberi satu penekanan bahwa mestinya kesehatan itu memang menjadi kebutuhan primer. Jadi jangan sampai kita menempatkan kesehatan menjadi kesehatan sekunder atau bahkan tersier gitu. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan, mestinya juga dianggap sebagai sebuah investasi yang penting. Ya, jangan sampai kemudian orang menganggap anggaran kesehatan untuk kita dan keluarga kita menjadi sesuatu yang sekunder misalnya. Itu berarti belum menjadikan anggaran kesehatan sebagai anggaran yang primer.
berarti belum menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang primer. Padahal Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menekankan bahwa kesehatan adalah merupakan nikmat Allah yang paling tinggi setelah iman. Ya, kesehatan itu tadi meliputi tidak hanya kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental dan rohani serta sosial. Jadi semuanya tercover situ. Maka kita mengenal istilah sehat wal afiyah. Ada sehat wal afiat. Jadi tidak hanya sehat dalam arti fisik, namun juga mental dan sosial. Itulah sehat wal afiat. Juga dalam arti keselamatan kita dengan perlindungan Allah dari segala mara bahaya. Nah, maka kita juga berdoa pada Allah pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa juga agar kita senantiasa diparingi sehat wal afiat seperti yang disampaikan oleh Allah Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah ini. Ya, jadi Allahumma, ya, kita bisa berdoa toh, itu di dalam doa-doa kita, dalam doa di antara dua sujud kita juga berdoa. Kadang mungkin tidak disadari apa makna doa-doa kita ini. Ya, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada beberapa versi doa yang terkait dengan ini. Nah, wa'afini itu sehatkanlah aku. Nah, kadang-kadang tidak dipahami, tidak disadari bahwa kita tuh minta sehat. Ya, jadi kita minta sehat itu karena kita menyadari bahwa itu lemah ya. Begitu lutut kita meradang saja, nah rasanya bagaimana? Movement kita, gerakan kita menjadi tidak bebas, ya. Berjalan sakit, mau sujud juga sakit. Saya pernah merasakan ini sekian tahun yang lalu, ya. Jadi luar biasa, saya menangis ketika sholat itu. Jadi saya kebetulan 2 kali. Yang pertama karena radang lutut ini, artritis ya. Lalu yang kedua itu karena jatuh. Jatuh juga pernah. Wah, luar biasa. Sholat itu hanya bisa berdiri dan duduk, jadi nggak bisa sujud. Ya, akhirnya kalau saatnya berdiri harus berdiri, lalu saatnya ruku-ruku, ketika mau sujud, nah duduklah di tempat duduk. Ya, jadi saya merasakan betapa hanya karena keluhan gangguan di lutut saja, kemudian ibadah kita menjadi, ya, dalam tanda kutip, jadi tidak sempurna. Nah, maka kita selalu minta diberikan kesehatan yang antara lain selain untuk mobilitas kita yang lain, juga untuk kesempurnaan ibadah kita. Nah, tadi sudah aspeknya ya, kesehatannya ada jasmani dan rohani. Ya, fi qulubihim maradud fazadahumullahu marada, berarti di sini adalah Allah berbicara tentang kesehatan hati, kesehatan mental, rohani. Lalu ketika Allah berbicara mengenai bolehnya tidak berpuasa, itu adalah kesehatan fisik ya. Ketika kita terganggu kesehatan fisik kita, ya, ternyata ibadah puasa yang sangat diberi penekanan oleh Allah pun boleh ditinggalkan, boleh tidak dilaksanakan karena kita punya alasan kesehatan. Nah, jadi kesehatan menjadi sesuatu amanah Allah yang sangat penting, sehingga kalaupun terganggu kesehatan kita boleh tidak berpuasa misalnya. Ini juga beberapa rukhsah terkait dengan sholat itu juga itu bicara mengenai kesehatan fisik. Jadi lalu satu aspek lagi memberi penekanan tentang fisik namun khusus ini adalah soal fitness ya, kebugaran. Jadi ketika Allah menggambarkan Nabi Musa sebagai calon pemimpin, itu beliau digambarkan sebagai bastotan fil ilmi wal jism. Jadi seorang yang mempunyai keluasan, kekuatan ilmu dan jasmani kebugarannya. Jadi fisiknya sangat kuat ya, jadi fisiknya sangat kuat. Nah, ini jadi calon pemimpin memang juga sebaiknya begitu. Lalu saya sedikit mengambil
pelajaran dari Nabi Ayub yang berdoa untuk kesembuhan sakitnya. Kalau kita membaca doa beliau ini juga bisa kita amalkan ya. Bagi teman-teman santri, Bapak Ibu, saudara sekalian dari santri, boleh baca doa ini sebagai doanya Nabi Ayub ya. Ini ya. Rob ini masaniyaddur. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih. Jadi yang maha pengasih, yang maha penyayang. Seolah-olah tidak ada ya doanya, seolah-olah ya. Ketika hanya mengatakan, ini masaniyadur, aku sedang sakit ya Allah. Dan engkau maha penyembuh misalnya, atau engkau maha pengasih. Itu sebenarnya di antara dua penggal kalimat itu kan sebenarnya, ya Allah aku sedang sakit, sembuhkan aku ya Allah, karena engkau lah yang maha pengasih. Nah kata sembuhkanlah aku ini di sini tersembunyi. Nah inilah yang disebut sebagai kehalusan Nabi Ayub. Namun saya ingin menunjukkan bahwa sehalus apapun Nabi Ayub, ya, sesabar apapun Nabi Ayub, beliau tetap meminta sembuh. Kalau sakit juga minta sembuh gitu. Jadi selain minta kita tidak sakit, itu boleh dan bahkan disunnahkan, untuk tidak mengatakan diwajibkan ya, untuk berdoa minta sembuh. Ya, meskipun pada kondisi tertentu juga boleh berdoa yang sudah 50-50 gitu. Ya Allah, kalau sembuh baik bagiku, sembuhkanlah aku. Dan kalau mati baik bagiku, matikanlah aku. Itu adalah doa pada level berikutnya. Sementara doa yang lain, lebih banyak kita ajarkan minta kesembuhan, lalu minta, bahkan kesembuhannya adalah syifaan la yughadiru saqoma. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, ini kan doa yang luar biasa. Ya, jadi kalau dalam topik lain saya juga punya topik bahasan, punya topik kajian yang membahas tentang sikap-sikap bahwa doa-doa kita itu mengajarkan kepada kita sikap-sikap positif, bukan hanya doa sebagai alat komunikasi kita dengan Allah, tetapi Rasul juga mengajarkan sikap-sikap positif melalui doa-doa yang diberikan ajarannya kepada kita. Ini barangkali bisa kita nanti bisa kita bahas pada waktu diskusi, atau kapan-kapan kita juga bisa ngobrol lagi tentang itu ya. Jadi bahwa doa itu sesungguhnya kalau kita pahami itu juga sebuah ajaran gitu, sebuah ajaran, bukan hanya untuk komunikasi kita dengan Allah, minta sesuatu, namun juga sebuah ajaran dari Rasul kepada kita untuk mempunyai sikap positif seperti yang terkandung dalam doa-doa yang diajarkan itu. Ini luar biasa kalau kita gali. Jadi menarik sekali. Nah, berikutnya saya ingin menunjukkan bahwa holistiknya ajaran Islam ya, itu ada juga mengajarkan pada kita kaidah promotif, kaidah preventif, kaidah kuratif dan rehabilitatif ya. Jadi promotif ya, promosi kesehatan, meningkatkan kesehatan kita masing-masing maupun meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Jadi pemberdayaan pada diri kita, pemberdayaan pada masyarakat untuk bisa menjadi orang, menjadi pihak yang dapat memelihara dan meningkatkan, melindungi kesehatannya sendiri. Jadi suatu proses empowering, enabling ya, memampukan. Nah, ini kalau kita belajar dari hadis-hadis ini, Rasul mengajarkan kita untuk bersih ya, bersih. Termasuk sekarang kita disuruh belajar lagi tentang cuci tangan ini. Nah, lalu cuci tangan itu kan menurut satu hadis wajib kita lakukan ketika bangun tidur itu. Yang kedua, menjalani pola hidup yang Islami. Kemarin pada waktu kajian kedua juga saya sudah singgung, kalau Muhammadiyah itu punya pedoman hidup Islami itu ya mengajarkan pada kita untuk selain beraktivitas cukup, juga beristirahat cukup. Sehingga kalau ada kegiatan ya jangan terlalu malam. Misalnya kan di dalam panduan kehidupan cara hidup Islami itu kan Muhammadiyah kan
kalau rapat ya kalau bisa jam 11 sudah tidur gitu. Jadi setengah 11 sudah selesai gitu misalnya. Sehingga jam 11 sudah bisa tidur, istirahat. Olahraga, makan cukup berarti tidak terlalu banyak ya. Sampai set ya. Set itu cukup saja, jangan terlalu kemplakaran gitu ya. Lalu juga Islam mengingatkan kepada kita untuk halal dan toyib yang kita makan, yang kita konsumsi. Ya. Kalau halal itu baik zat maupun cara mendapatkannya, lalu toyib itu berarti berkualitas. Berkualitas atau bergizi itu ada yang sifatnya umum, namun ada juga yang sifatnya khusus ya. Sifatnya umum artinya ya misalnya sekarang banyak dikembangkan konsep tentang pola makan gizi seimbang itu misalnya. Namun hal yang umum itu tidak mesti tepat berlaku untuk semua orang ya. Karena misalnya kalau orang seperti saya, orang seperti saya yang punya diabetes mellitus, saya DM sejak sudah 20 tahunan ya, diabetes mellitus itu. Kemudian rentang waktu antara tahun 2007 sampai 2018 itu pakai insulin. Nah, 2018 sampai sekarang bisa lepas insulin dan lepas obat oral juga. Bagaimana saya bisa lepas itu? Ya karena saya bisa mengatur pola makan saya. Terus terang tidak lagi menjadi pola makan seimbang karena bagi saya kalau karbohidrat sampai 60% misalnya itu justru menjadi masalah. Maka saya harus rendah karbo, rendah indeks glikemik, dan itu alhamdulillah membuat saya lebih sehat, gula saya lebih terkontrol. Itu yang saya maksud dengan bahwa halal dan toyib itu, toyibnya itu ada yang sifatnya kaidah umum, konsep umum, namun ada juga yang sifatnya khusus sesuai dengan kemampuan kita untuk mentoleransi makanan. Ada orang yang memang misalnya yang agak ekstrim ya, yang tidak kuat, tidak tahan makan telur ya, telur jadi tidak bagus gitu untuk dia ya kan, walaupun telur baik untuk saya gitu. Saya makan telur sehari bisa 2 butir, ya masih bisa ditambah dengan telur putih gitu. Tapi bagi saudara kita yang lain mungkin makan telur sedikit saja, nggak sengaja termakan unsur telur menjadi gatal, nah itu kan tidak toyib berarti. Lalu mengganggu sholatnya jadi gatal, tidak toyib berarti. Nah itu contoh yang paling sederhana bahwa toyib itu bisa saja bersifat individual. Orang yang sudah sangat tinggi kolesterolnya tentu harus menjaga makanan tertentu agar tidak dimakan. Sementara orang lain boleh makan. Dan seterusnya ya. Jadi kita diminta untuk memakan dan minum ya itu fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Maka makanlah dari apa yang telah direzekikan oleh Allah kepada kita semua itu adalah halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian semua kepada atas nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang engkau itu menjadi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terkait dengan konsep promotif preventif juga tadi ya tentang kecukupan makanan. Cukup itu berarti tadi gizinya terpenuhi ya, walaupun tidak harus seimbang, namun unsur-unsurnya tetap ada unsur karbo, unsur lemak, unsur protein ya, dan unsur-unsur minor ya, unsur minor seperti mineral, ya, vitamin juga tetap kita cukupi ya dengan sehingga kita menjadi tubuh kita tercukupi kebutuhan kita. Jadi ada kebutuhan fisik yang harus kita penuhi ya, sehingga kalau kita bicara mengenai halalan thayyiban, maka kita harus bicara juga mengenai
kemampuan, keinginan kita untuk meningkatkan literasi gizi. Ya, kita harus belajar tentang gizi, ilmu gizi ini perlu kita pelajari sehingga kita bisa memberikan makanan kita itu makanan yang berkualitas. Jadi mohon maaf sebagai suatu ilustrasi, jangan salah bahwa kasus obesitas di Amerika Serikat misalnya, itu justru banyak dijumpai pada kelompok ekonomi lemah. Mengapa begitu? Karena mereka tidak mampu memilih makanannya yang berkualitas. Jadi mereka suka makan yang sering kita sebut dengan bahasa kasar itu junk food, ya, makanan sampah. Ya, karena tidak pandai memilih makanan yang berkualitas. Nah, maka kalau kita mampu, pastinya kita harus berpikir lebih baik lagi, kita tingkatkan literasi gizi kita tingkatkan kualitas kita. Kalau panjenengan punya diabetes, nasi biasa itu tidak cocok karena gulanya cepat naik, maka tidak ada salahnya kita panjenengan daharnya nasi basmati misalnya. Nasi basmati itu yang kayak dibentuk nasi Arab atau India itu ya, nasi mandi, nasi macam-macam masakan yang panjang-panjang itu. Itu namanya nasi basmati. Itu indeks glikemiknya lebih rendah, tapi harganya mahal. 1 kilo saya nggak tahu, tapi kalau di R&B itu saya lihat kemarin sempat melirik itu harganya 60.000 sekilo. Mahal ya iya, tetapi itulah usaha kita untuk menjadi lebih sehat bagi orang yang memang punya masalah dalam hal metabolisme karbohidrat. Nah, jadi kemampuan untuk memilih makanan yang cocok, yang lebih tepat untuk diri kita masing-masing menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Menurut saya itu harus kita perhatikan. Nah, kalau protein yang paling murah meriah ya telur itu, kalau kita tidak alergi. Telur itu mempunyai NPU, ya, net protein unit itu paling tinggi, paling bagus gitu. Jadi saya juga sangat suka makan telur gitu. Karena saya tidak alergi telur, dari bisa makan 2 sampai 3 telur. Nah, itu sangat bagus proteinnya. Ya, kalau makan ikan salmon ya mahal. Jadi pilih yang tetap berkualitas tapi harganya bisa terjangkau ya. Kalau sudah mahal di berasnya ya dimurahin di lauknya. Tetap berkualitas tetapi cari yang murah ya. Masih kaidah preventif, kalau promotif memang kaitannya dengan preventif ya, satu rangkaian misalnya. Kalau promotif tadi meningkatkan kesehatan, preventif berarti mencegah dari sakit ya, mencegah menjadi sakit ya. Jadi kaidah umumnya misalnya di sini saya kutipkan ada ayat ini ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau jatuhkan dirimu ila tahlukah ke dalam kebinasaan. Jadi makanan-makanan atau minuman apapun yang berisiko mestinya jangan kita konsumsi. Ya, makanan minuman yang bersoda, tinggi kalori ya. Tinggi kalori ya, seperti minuman apa itu namanya itu yang bersoda itu ya, macam-macam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau dan sebagainya, itu kalorinya tinggi sekali. Satu botol itu berapa kilokalori, tinggi sekali. Itu juga tidak bagus, apalagi unsur pengawet dan sebagainya itu juga harus kita perhatikan ya. Jadi makanan yang berisiko harus kita hindari, termasuk rokok yang sudah difatwakan haram untuk kalangan warga persyarikatan. Nah, jadi silakan yang masih punya keterampilan sebagai ahli hisab juga bisa segera ditinggalkan ya, baik karena fatwa Muhammadiyahnya maupun karena pemahaman kesehatan kita ini. Lalu dalam hal wabah ya, gambarnya saya gambarkan pakai singa ini.
Karena apa? Memang ada hadis yang berpesan agar kita menjauhi penyakit menular seperti kita jauh dari serangan singa. Kalau ada kaidah bahwa kita itu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi kalau kita merasa kuat, ya kita harus ingat bahwa di rumah mungkin ada anggota keluarga kita, mungkin ayah, ibu kita, kakek, nenek kita yang tidak kuat terhadap penyakit. Ya, jadi mungkin kita merasa kuat, saya masih muda kok. Nah, jangan lupa kita bisa aja membawa kuman, membawa virus, lalu sampai di rumah ada keluarga kita yang tidak kuat seperti kita. Maka ingat kaidah ini, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, lalu saya kira ini juga sudah hafal ya. Kalau ada satu wabah di penyakit, jangan masuk ke wilayah itu. Kalau sudah di situ, jangan keluar. Nah, ini prinsip isolasi atau karantina wilayah ini sudah diajarkan oleh Islam sejak zaman dulu. Ya, ini menjaga kebersihan ya, lalu memakai pakaian yang hangat juga merupakan salah satu metode perlindungan terhadap tubuh kita agar tidak hipotermi misalnya. Lalu di dalam Al-Mudaththir ya kita juga belajar untuk menjaga kebersihan ya, apakah fatohir dan seterusnya. Lalu terakhir adalah kaidah kuratif dan rehabilitatif ya. Kalau kuratif berarti pengobatan sebenarnya. Pengobatan kita juga hafal ya. Rasul pernah menyatakan likulli da'in dawaun fatadaw Allah ya. Jadi setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah wahai hamba Allah. Lalu ada hadis ini kalau yang menyatakan bahwa kesembuhan suatu penyakit itu syaratnya dua, yaitu telah ditemukan obat yang tepat dan adanya izin Allah. Ya, jadi dua ikhtiar ini perlu kita lakukan, yaitu ikhtiar berobat, mudah-mudahan ketemu dengan obat yang tepat, dan kita tetap berdoa untuk mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim ini. Ya, ini sama dalam hadis yang lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyatakan hadis yang senada ya. Lalu tadi izin Allah berarti kita memang ada urgensi untuk melaksanakan, untuk berdoa ya, berdoa kepada Allah ya. Misalnya doa yang sudah kita hafal bareng-bareng itu, ini ada beberapa versi, semuanya hadisnya sahih ya. Ada yang Allahumma Rabbanas dulu, ada yang Allahumma adzibil bas dulu. Nah, ini bisa kita baca. Ada yang adzibil bas, ada mudhibul bas ya. Ada, jadi ada beberapa versi. Boleh semuanya kita baca. Lalu ada doa yang lain, misalnya As'alullahal azim, Rabbal arsil azim, ayasfiyaka. Ini dianjurkan dibaca 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arsil azim, ayasfiyaka. Kalau sedang menengok orang yang sakit, satu orang K. Kalau kita sekaligus ini sebagai tilik virtual kepada teman-teman yang sedang nyantri, berarti ayasfikum, ayasfiyakum ya, maksudnya. Nas'alallahal azim, Rabbal arsyil azim, ayasfiyakum. Karena banyak, beberapa orang, lebih dari 2. Nah, khusus kepada para mahasiswa, calon dokter, calon perawat, calon bidan yang muslim, saya juga mengingatkan bahwa doa ini harus menjadi akhlak seorang profesional kesehatan muslim. Maaf saya tulis dokter muslim, karena ini saya pakai untuk kuliah, untuk di kedokteran. Jadi kalau untuk umum mahasiswa kesehatan ya tidak hanya dokter muslim ya, nurse muslim, bidan muslim, fisioterapis muslim, dan seterusnya. Kita juga berdoa ya. Kita tidak boleh melupakan peranan doa ini, karena tadi doanya syaratnya doa yaitu pengobatan yang tepat dan izin Allah. Jangan sampai seorang dokter muslim kemudian ketika berhasil menyelamatkan, dalam tanda kutip, menjadi sarana Allah untuk menyelamatkan seorang yang sakit berat,
kemudian dia lupa dengan doa dan zikir sehingga mengatakan untung ada saya. Nah, kalau udah untung ada saya berarti dia lupa ada peran Allah dalam kesembuhan penyakit, lupa ada peran Allah bahwa kita profesional kesehatan adalah perantara di dalam memberikan sarana datangnya kesembuhan itu. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang saya sampaikan pada hari ini. Yang terakhir, saya ingin mereview sedikit apa yang saya sampaikan pada pertemuan kedua kemarin, yaitu bahwa saat ini sedang banyak dibahas dua konsep yang sangat penting untuk kesehatan, yaitu dua aksis penting antara usus dengan otak. Itu namanya gut-brain axis, jadi komunikasi antara usus dan otak. Bahwa kalau usus kita sehat, maka insya Allah otak kita sehat, tumbuh kembang kita baik. Tumbuh kembang tidak hanya untuk anak, bisa juga untuk dewasa. Lalu yang kedua adalah gut-lung axis. Aksis antara komunikasi bilateral antara usus dengan paru. Di situ kalau usus kita sehat, maka paru kita sehat, dan paru itu adalah organ yang sekarang sangat terkenal karena meskipun COVID bisa menyerang semua organ, namun yang paling sering adalah untuk parunya. Maka paru kita yang sehat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Selain itu memang di dalam sekitar paru di situ juga ada sel-sel imunitas yang non spesifik ya seperti makrofag, ya ada sel natural killer, sel NK itu NK sel itu bisa banyak dijumpai ada di sekitar paru. Ya. Ketika usus kita baik, kita konsumsi yang baik, konsumsinya baik, maka paru kita jadi lebih siap untuk menghadapi segala macam keradangan dan infeksi. Nah, supaya usus kita baik, maka satu, makan harus cukup, tidak berlebihan. Yang kedua, saya ingin menekankan jangan tinggi kalori dan tinggi lemak. Yang ketiga, jangan sampai kurang serat. Yang keempat, tolong mulai membiasakan banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya dengan probiotik dan prebiotik. Ini yang sekarang sangat digencarkan dalam dunia kesehatan saat ini, ya. Dua teori, yaitu komunikasi antara usus dengan otak dan usus dengan paru. Nah, jadi monggo probiotik, prebiotik harus kita tingkatkan konsumsinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Bambang atas materinya malam hari ini. Tentunya sekaligus memberikan pencerahan bagi kita. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya, jika ada konfirmasi dan lain sebagainya, kami persilahkan. Saya izin tanya, Dok. Monggo. Ya, terima kasih. Tadi sempat adanya hubungan yang sangat erat sekali antara usus dengan organ yang lain. Adakah kemudian hubungannya dengan fitrah kita sebagai manusia dikaitkan dengan beberapa organ tubuh yang kita miliki, Dok? Matur nuwun. Ya, silakan Dokter. Jadi yang terakhir yang banyak dibicarakan oleh di dalam dunia kesehatan kedokteran itu memang dua aksis tadi ya, usus dengan otak dan usus dengan paru.
mestinya kesehatan usus juga berperan pada organ-organ yang lain. Jadi usus dalam hal ini menjadi benteng pertahanan kita. Jangan sampai benteng pertahanan kita ini kemudian kita kacaukan, kita rusak keseimbangannya. Ya, di dalam usus itu ada yang namanya mikrobiota atau mikrobioma. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati dalam menerapkan pola konsumsi yang sehat tadi, usus kita bisa menjadi sumber dari banyak penyakit. Nah, maka alangkah hebatnya ketika kita mencoba melihat kembali di dalam hadis-hadis Nabi, ternyata Nabi juga mengingatkan tentang usus, tentang perut kita ini, bahwa perut ini adalah bejana yang bisa menjadi sumber masalah ini. Maka Rasul juga mengingatkan, jangan sampai kekenyangan. Kalau makan, perut itu harus diberi jadi 3 bagian. Satu adalah makanan, yang kedua minuman, yang ketiga udara. Jangan sampai betul-betul full, ya, menjadi full, menjadi berlebihan kalau sudah 3 ini. Maka tombo ati iku 5 perkarane, salah satunya adalah kuduani weteng ingkang luwe. Maka puasa sekarang menjadi salah satu kunci kesehatan ibu-ibu dan bapak sekalian. Dan puasa sekarang di dunia barat pun menjadi sebuah metode terapi, ya. Ada terapi, jadi fasting sebagai suatu terapi. Lalu dikembangkan intermittent fasting dan sebagainya. Jadi usus ini sangat penting untuk kesehatan paru, kesehatan ginjal, kesehatan macam-macam semuanya. Ternyata sumbernya adalah kesehatan di perut ini, kesehatan usus ini, mikrobioma usus kita ini jangan sampai terganggu. Jadi terkenal kan dulu ada kuman-kuman baik dan kuman-kuman jahat. Nah, keseimbangan kuman baik dengan kuman jahat itu mestinya yang baik ya lebih dominan ya normalnya ya. Kalau terjadi keseimbangan, pergeseran sehingga kuman baiknya jadi kurang dominan, itu sudah menjadi sumber masalah untuk kesehatan kita pada umumnya, Bu. Matur nuwun. Matur nuwun, Dok. Monggo dokter kami persilahkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Bapak Ibu, kami persilahkan. Jika ada pertanyaan kepada Dokter Bambang. Mungkin ini dokter yang ada pertanyaan. Saya dokter. Bu sama-sama kami persilahkan. Tadi dikatakan oleh dokter untuk makanan yang banyak mengandung probiotik dan prebiotik. Apa saja yang terdapat di situ? Nah, terima kasih. Bu Zam-Zamah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi mempertajam yang disampaikan. Memang sengaja tadi tidak saya sebutkan, biar ditanyakan. Dan ternyata Bu Zam-Zamah yang tanyakan. Prebiotik itu misalnya madu. Madu itu prebiotik dan disunahkan kita kan juga untuk minum probiotik. Prebiotik ini, mulai minum madu ini. Tapi tentu kita harus kembali konsepnya, kemampuan kita mentoleransi berapa banyak. Kalau kita diabetes, ya harus ditakar juga, tidak sembarangan. Ya, kalau Bapak Ibu yang lain minum madu bisa langsung sendok, 2 sendok. Kalau saya minum madu itu bisa hanya sepertiga sendok, tapi mungkin beberapa kali, ya, berjarak gitu ya. Jadi tidak boleh langsung sekaligus banyak. Itu contoh aja ya, madu. Lalu bawang merah, bawang putih itu juga prebiotik. Aneka sayur dan buah banyak mengandung prebiotik. Prebiotik itu, kalau probiotik itu adalah kuman baik, prebiotik adalah makanannya kuman baik. Jadi makanannya. Nah, sekarang probiotiknya apa? Probiotiknya itu bisa yogurt. Ya. Bisa susu kefir, ya, bisa makanan fermentasi, misalnya kalau anak muda kekinian ya kimchi, itu juga probiotik. Itu Bu diantaranya yang kaya dengan probiotik, yang sebelumnya tadi prebiotik.
Nah, lebih jauh lagi saya sudah mengulas tentang ini di dalam channel YouTube saya. Silahkan boleh dipelajari di channel YouTube saya, yaitu seperti nama akun yang saya pakai sekarang itu Dr. Bambang UMY. Di sana saya sudah membuat beberapa video, termasuk cara membuat susu kefir ya bagi yang ingin belajar dan membuat sendiri. Saya sudah buatkan videonya loh, cara membuat susu kefir. Monggo Bu Zamzamah. Bu Terima Zamzamah. kasih. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu kami persilakan jika ada pertanyaan kembali. Saya mau nyun preso, dokter. Monggo Bapak. Itu tadi disebutkan madu itu ya. Saya sudah agak lama ini kalau untuk mengganti gula, dokter. Itu tapi saya pakai untuk saya campur minum air putih, saya kasih madu gitu. Itu gimana itu? Baik apa tidak, dokter? Bagus, pada dasarnya bagus. Pada dasarnya ya, tinggal nanti kemampuan tubuh kita kan masing-masing, Pak. Kalau yang diabetes mungkin cukup setengah sendok misalnya. Tergantung juga. Ada yang kuat 1 sendok juga. Caranya gimana? Tinggal dicek aja. Habis minum madu, 2 jam kemudian naiknya banyak enggak gitu. Kalau naiknya banyak berarti dikurangi dosisnya. Nah, strateginya kalau saya itu saya di dalam YouTube saya juga sudah menyebutkan supaya kita tetap terjaga rendah glikemik itu kita atur 3J ya. 3J itu jenis, jumlah, dan jadwal. Nah, jenis, jumlah, dan jadwal ya. Kalau madu itu semua baik, tapi jumlahnya belum tentu baik untuk seseorang. 1 sendok bisa aja cukup setengah sendok. Lalu bagaimana mengaturnya? Jadwal. Jadi jenis, jumlah, dan jadwal. Jadi jadwalnya bagaimana? Jaraknya kalau misalnya setengah sendok itu baik untuk kita, maka 3 jam atau 4 jam kemudian boleh minum setengah sendok lagi karena yang setengah sendok itu sudah dimetabolisme dalam waktu 3 atau 4 jam itu. Jadi bukan berarti nggak boleh misalnya kalau gula diabetes nggak boleh minum madu enggak, tapi kita harus ukur kemampuan kita berapa, lalu kita atur juga jadwalnya kapan ya akan minum itu lagi. Sebagaimana makan tadi nasi juga bukan nggak boleh. Kalau saya memang nggak makan nasi, tapi bisa aja mungkin Bapak Ibu yang lain makan nasinya nasi basmati tadi bisa, atau makan nasi tapi hanya 1/5 piring gitu. Jadi kalau mau makan nasi lagi nanti 1/5 piring lagi 4-6 jam kemudian baru boleh lagi. Jadi nggak sekaligus 1 piring gitu. Jadi pada diabetes karena makan nasi 4 kali 1/4 atau 4 kali 1/3 lebih baik daripada 2 kali 1 piring misalnya. Jadi ini berkaitan dengan beban glikemik ada begitu Pak Pur. Jadi kaitannya dengan jumlah ya, jadi ada kualitas ada kuantitas selalu kita pertimbangkan. Makatan. Saya madu saya. Matur nuwun. Nasinya diganti nasi jagung, Dok. Boleh. Pokoknya mana yang cocok dengan kemampuan tubuh kita untuk mentoleransi. Silakan. Ada yang tahannya pakai nasi merah. Ada lagi istilah nasi coklat ya Bu ya. Nasi coklat itu nasi yang masih ada kulit arinya. Itu ada. Itu juga bagus. Indeks glikemiknya rendah. Monggo. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan kembali. Mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Nunik. Monggo Ibu Nunik. Mungkin. Oh, mungkin Ibu Sri Lestari dulu. Kami persilakan. Ya. Dokter Bambang, tadi kalau minum madu itu juga ada takarannya, berarti bagaimana kita bisa mengukur kebutuhan madu yang baik untuk kita? Itu bagaimana? Apakah sudah ada di YouTube-nya Dokter Bambang? Di YouTube saya hanya bicara mengenai 3J tadi ya. Oh ya. Jenis,
jumlah, dan jadwal. Karena ini bisa individual. Kemampuan kita bisa berbeda-beda. Jadi nggak ada aturan khusus, nggak ada aturan baku. Kemampuan kita seberapa gitu. Kita cek aja. Kalau kita punya diabetes ya terutama ya. Kita cek. Minum 1 sendok kok 2 jam kemudian gulanya naik 200. Berarti 1 sendok kebanyakan. Besok lagi atau nanti sorenya boleh dicoba setengah sendok. Oh, setengah sendok ternyata hanya 140. Oh, berarti masih bisa setengah sendok gitu. Jadi ukurannya bisa berbeda setiap orang. Nah, lalu kalau bisa diusahakan madunya ya yang madu yang berkualitas. Yang tidak banyak campuran gulanya. Ya, berarti kan ini harus mempertimbangkan juga mana madu yang baik, mana madu yang ini ya. Gitu tentu ya. Kualitas tetap harus dipertimbangkan. Makanya kadang-kadang kita harus membayar lebih, tapi kita harus menghitungnya sebagai investasi. Bukan sekedar pengeluaran yang tidak bermanfaat. Investasi kesehatan kita. Madu yang baik, yang bagaimana? Saya tidak bisa menyebut merek karena yang penting diusahakan memang itu asli ya. Tapi secara umum madu hutan liar itu lebih bagus daripada madu ternak ya. Karena kalau ternak kadang-kadang itu lalu sudah dipisah-pisah komponennya sudah dipisah-pisah. Misalnya polennya diambil, dijual terpisah dan sebagainya, itu menjadi kurang lengkap. Kalau madu hutan liar tapi yang asli, nah itu cenderung lebih lengkap kandungannya. Matur nuwun, Dok. Siap. Baik, Bapak Ibu, monggo kami persilakan jika ada pertanyaan kembali. Bu Nuni tadi belum jadi Bu Nuni. Ibu Nuni mungkin. Assalamualaikum Ibu Nuni. Dibacakan. Monggo Ibu langsung disampaikan aja Ibu Nuni. Sekarang kan lagi viral di YouTube itu tentang Tung Desem Waringin yang terkena COVID. Itu pengobatannya dengan banyak minum air hangat, air putih, air hangat. Itu betul, Dok? Iya, yang namanya minum itu bagus. Dan kita tidak bisa mengukur hanya dengan satu kasus seperti itu ya. Jadi hanya berdasarkan satu kasus lalu disimpulkan bahwa COVID obatnya cukup air hangat, itu menjadi sesuatu yang bisa menyesatkan ya. Jadi kan kalau di dalam kedokteran kan lebih bagus lagi kan berdasarkan data berdasarkan penelitian itu. Jadi itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tapi apakah minum air putih itu bagus? Ya tentu bagus. Karena air putih itu kan bisa mendetoksifikasi juga gitu ya. Tapi ya seringkali tidak cukup. Kebetulan mungkin beliau juga daya tahan tubuh dalam hal yang lain juga bagus, sehingga air putih untuk beliau cukup. Jadi kita juga tidak tahu sebenarnya apa betul beliau hanya air putih aja. Apa tidak minum yang lain gitu. Apa tidak makan sate tengkleng misalnya, sate kelatak dan sebagainya. Misalnya loh. Iya. Jadi sebaiknya tidak jadi pegangan. Monggo Bapak Ibu. Tanya. Ibu Hani. Wah ini. Turun Pak Dokter. Monggo. Saya ini kan sedang pengobatan yang COVID ini, alhamdulillah sudah banyak kemajuan. Suplemen itu banyak sekali, Dokter. Saya sampai bingung. Minumnya suplemen itu ada yang sari buah itu sudah sampai habis 5. Terus kemudian ada yang kurma sari kurma, ada yang anti COVID itu juga banyak. Ini kalau sudah dapat obat dari Pak Dokter itu obatnya aja 11 macam kalau nggak salah. Alhamdulillah sudah selesai obat dari Pak Dokter. Kemudian yang suplemen ini bagaimana Pak Dokter? Ini karena banyak sekali. Saya hanya minum yang sari buah itu. Terus kemudian ada yang
ini loh, apa namanya yang ya sari buah tapi ada madunya. Nah, ini kan banyak. Iya. Ini gimana? Saya Terlalu banyak yang ini apa namanya suplemen atau harus bagaimana ya dok ya, karena banyak sekali suplemen yang harus dibelikan, jadi kalau nggak diminum sayang, diminum kok banyak sekali gitu sampai bingung gimana dokter baiknya. Yang perlu kita syukuri, saya kira semua itu adalah wujud perhatian dari saudara kita ya untuk membantu kita yang panjenengan yang sedang sakit itu luar biasa ya. Jadi namanya ada yang membelikan buah, ada yang membelikan suplemen madu, ada yang membelikan tadi superfood apa gitu misalnya ya sari kurma dan sebagainya. Ya itu namanya kan tadi suplemen atau kalau dalam terapi namanya terapi komplementer. Jadi terapinya dokter tetap diminum, dikonsumsi, lalu ada komplemennya. Komplemennya saling melengkapi adalah makanan atau makanan yang bergizi, yang tinggi antioksidan dan sebagainya. Lah monggo tidak harus semua saya kira, karena semua ingin membantu tapi kan tidak harus semua dimakan belenak sendiri. Ya yang sejenis diambil salah satu kan, misalnya dari dokter sudah ada, dari dokter sudah ada suplemennya yang mengandung zinc misalnya, berarti suplemen lain yang sejenis yang penekannya pada zinc kan tidak perlu diminum lagi, nanti justru jadi berlebihan. Tapi di tempat dokter belum ada sari kurma atau madu ya silakan bisa diunjuk, misalnya sari kurma pagi, madunya sore ya bisa aja, namanya ikhtiar kan, boleh-boleh saja. Yang penting tapi tetap saya juga mengingatkan ya, kalau kita punya bakat diabetes jangan sampai kemudian suplemen-suplemen yang juga tinggi kadar gulanya itu justru mengganggu. Ya, jadi di antara kebetulan saya juga ada gula dokter. Ada. Saya juga ada, saya dapat insulin setiap malam. Itu Lantus apa ya? Ini iya Lantus. Ya. Iya. Lantus ini setiap malam disuntik sudah. Nah, terus ini dokter. Lambung ini kok saya belum enak gitu ya. Makan itu dipaksa nggak terasa nyaman, makannya itu nggak jelas. Tapi bau bisa nggak apa-apa. Cuma makan ini belum enak, lambungnya ini masih sakit. Kemudian kemarin dibelikan obat apa ini ya? Dibelikan obat yang namanya apa ini? Sukralfat begitu sih. Sama itu apa lansoprazol. Ini karena lambungnya belum enak, jadi makan juga belum bisa ya secara gitu dok. Ini sampai kapan minumnya itu ya dok? Yang obat mahnya itu? Obat mah biasanya paling tidak 2 minggu ya. Oh 2 minggu gitu dok. Paling tidak 2 minggu supaya lebih stabil, paling tidak minimal 2 minggu. Ya kalaupun ya ini kalau pertimbangan saya loh, kalaupun daharnya kurang dalam arti dahar nasinya hanya bisa setengah, saya kira setengah sudah bagus, itu malah diet Bu. Malah jadi diet. Kan sudah ada suplemennya tadi madu ya kan, jadi karbohidratnya justru dalam beberapa teori memang kalau bisa karbohidratnya agak dikurangi gitu. Jadi proteinnya tetap bagus, tinggi, tetap daging, telur, tapi karbohidratnya agak dikurangi malah bagus ya. Dokter, matur nuwun. Mboten napa-napa Bu, insyaallah mudah-mudahan cepat sehat nggih Ibu Umu nggih. Nggih dokter, matur nuwun. Syafaqillah Allah ya sih. Nggih, sampun 12 dinten alhamdulillah di rumah isolasi. Di Indonesia. Nggih, Indonesia Pak Dokter. Matur nuwun. Sami-sami, kondur sami Bu Umu, ndang sehat insyaallah. Amin.
Nggih, nuwun, nggih. Nggih. Sehat nggih Bumu? Kepala saya. Nggih. Kepala saya kepala LPPI. Kepala. Kula tenggriya Bu Zamzamah. Ibu Kepala, Ibu Kepala. Matur nuwun nggih. Bertanya lagi boleh? Monggo manut yang mengatur acara. Moga Ibu. Dok, terkait dengan YouTube terbaru dokter itulah tentang isu vaksin. Kan dijelaskan di YouTube-nya Dokter Bambang tuh tadi malam bahwa setelah divaksin itu berarti dibutuhkan waktu untuk isolasi agar kekebalan tubuh itu terbentuk. Leres mboten? Ya, jadi begini, ini kan terkait juga dengan kasusnya Bapak Sri Purnomo ya kemarin ya. Yeah. Nah, saya mengklarifikasi supaya orang tidak salah paham ya. Dan ternyata memang banyak diminati nih video saya yang terakhir itu. Jadi belum 24 jam sudah 1.400-an itu yang nonton. Jadi lumayan banyak yang nonton. Jadi mudah-mudahan bisa nambah wawasan ya. Jadi vaksin COVID dalam hal ini ya, itu akan mempunyai daya proteksi kira-kira tergantung jenis vaksinnya nggih. Ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu setelah suntikan kedua. Nah, jadi kalau baru 1 kali suntik memang belum punya daya proteksi yang bagus. Nah, kasusnya Pak Sri misalnya itu tanggal 14 suntik, 21 positif kan gitu ya misalnya. Jadi kan masih seminggu. Seminggu positif itu berarti mungkin infeksinya sudah sebelumnya. Jangan-jangan malah sebelum suntik, jangan-jangan itu juga bisa. Jadi bukan berarti kemudian vaksin itu tidak mampu memproteksi. Memang belum waktunya. Ya. Yang kedua, bukan berarti yang lebih parah lagi, bukan berarti positifnya karena vaksin, itu lebih jauh lagi. Jadi itu yang saya jelaskan maksudnya. Nah, saya hanya ingin menekankan bahwa sebelum masa proteksi kuat itu, tetap peluang atau kemungkinan terinfeksi kan masih sangat besar. Karena beliau ini pejabat publik, ya tentu banyak berhubungan dan banyak orang, termasuk mungkin orang-orang yang punya yang OTG dan sebagainya, sehingga beliau terkena infeksi itu. Cuma kan saya mengatakan gini, kan ya angel juga kalau pejabat publik habis disuntik lalu disuruh libur 1 bulan, cuti gitu, atau WFH sebulan itu juga mungkin juga susah. Ya, semua dokter kalau habis disuntik terus bukan habis suntik terus libur sebenarnya maksudnya adalah supaya kontak lagi dengan orang-orang berisiko itu setelah 2 kali suntik itu kan ya nggak mungkin masa dokter disuruh libur 1 bulan atau 6 minggu kan susah banget, nanti yang melayani siapa juga. Nah, itu yang ingin saya pahamkan bahwa sebelum 2 minggu setelah vaksin itu memang risiko masih besar. Sebelum 2 minggu setelah vaksin kedua itu masih besar. Sehingga himbauannya tetap saja harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Wong sudah selesai, sudah 2 minggu atau 4 minggu setelah vaksin kedua, suntikan kedua, itu pun tetap harus menjaga protokol, apalagi sebelum suntikan kedua gitu. Jadi bukan berarti harus WFH, harus cuti, bukan. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa karena setelah suntik pertama masih banyak aktivitas, ya risiko tertular masih besar dong. Jadi bukan berarti naik positifnya karena suntikannya gitu. Karena suntikan vaksin yang sekarang diterapkan adalah vaksin yang mengandung virus yang sudah dimatikan. Secara teoritis sudah tidak akan menyebabkan penyakit gitu. Itu kan anunya begitu. Tetapi juga ada regulasi sesuai dengan penelitiannya, tidak cocok untuk lansia atau 60 ke atas. Jadi yang 60 tahun belum dapat
suntikan ini gitu. Nanti mudah-mudahan ada suntikan lain yang lebih sesuai gitu. Jadi itu aja Bu maksud saya. Jadi saya tentu tidak bisa menyarankan semua yang habis disuntik harus cuti selama 6 minggu sambil menunggu imunitasnya sangat bagus gitu. Nanti yang melayani siapa? Gitu. Ya, matur nuwun Dok. Berarti kan artinya memang harus disiplin betul gitu ya dalam Tetap menerapkan harus, 4M itu. betul, 4M harus. Ya. Harus. Cuma di bagian terakhirnya dokter tadi tidak ditekankan 4M-nya apa, menimbulkan tanda tanya. Ya, asumsinya sudah tahu, sudah hafal. Ya, asumsinya sudah hafal. 4M itu apa? Ya, memang tidak jadi pokok bahasannya. Iya. Matur nuwun, Dok. Nggih. Sami-sami. Matur nuwun. Nggih, monggo. Jam 9 lebih 10. Baik, cukup ya Dok. Kami ucapkan terima kasih atas materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita tambahan kekuatan iman tadi. Materinya juga ada kekuatan imun dari pertanyaan-pertanyaannya dilontarkan oleh ibu-ibu sekalian ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, semoga materi malam hari ini memberikan kita pengetahuan baru serta ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mengikuti kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Dari manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah mengikuti kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Kami juga berharap dapat mengikuti kajian with You besok hari. Marilah sama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.